Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Kamen Rider yang berjudul Superhero Taisen GP Kamen Rider Sango. Movie ini menceritakan organisasi Shocker yang kembali bangkit dan mengubah sejarah dengan mengirimkan eksperimen terbaru mereka, yaitu Kamen Rider Sango untuk mengalahkan Kamen Rider Ichigo dan Nigo pada tahun 1973. Di dunia alternatif yang Shocker buat, mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan sebagian besar Kamen Rider di dunia itu dipenjara atau dicuci otak untuk bekerja di bawah naungan Shocker. Salah satu rider yang dicuci otak tersebut adalah Tomari Shinosuke atau Kamen Rider Drive. Namun berkat Kiriko Shijima, Tomari kembali mengingat kebenaran dan bergabung dengan pasukan Kamen Rider yang tersisa. Di sana mereka bekerja sama melawan Shocker untuk mengembalikan sejarah seperti semula. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Kisah bermula di suatu malam terdapat petir aneh yang memperlihatkan pertarungan Kamen Rider Ichigo dan Nigo dengan pemimpin Shocker di tahun 1973 dari sebuah televisi. Setelah kedua rider itu berhasil mengalahkan pemimpin Shocker, di perjalanan pulang mereka dihadang oleh sosok Kamen Rider yang menggunakan mobil. Dan rider itu memperkenalkan diri bahwa ia bernama Kamen Rider Sango, di mana ia diciptakan khusus untuk menghabisi Ichigo dan Nigo yang dianggap sebagai pengkhianat Shocker. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Namun sayangnya Ichigo dan Nigo berhasil dikalahkan oleh Sango di pertarungan itu. Lalu cerita beralih di tahun 2015. Di sana diperlihatkan situasi sehari-hari di kantor unit kejahatan khusus yang menangani serangan monster, di mana dua orang petugas atau staf mereka juga sedang bekerja membasmi para Road Mute yang menyerang kota sebagai Kamen Rider Drive. Dan petugas itu tak lain adalah Tomari Shinosuke dan Kiriko. Setelah Road Mute dikalahkan di kota, Tomari dan Kiriko tak sengaja melihat cahaya hijau aneh yang mulai mendekati mereka. Setelah cahaya itu menelan seluruh kota, hal itu pun membuat penampilan Kiriko dan Tomari sedikit berubah. Selain penampilan mereka, ternyata cahaya itu juga mengubah seisi kota dan ingatan Tomari, di mana di sana Tomari mengingat bahwa kota itu kini dipimpin oleh Shocker. Namun sayangnya hal yang sama tak dialami oleh Kiriko yang tak mengetahui apa-apa tentang Shocker, sehingga Kiriko menduga ada yang tak beres dengan dunia itu. Selain Tomari dan Kiriko, ternyata sebagian warga kota juga mengalami hal serupa, sehingga masyarakat kini terbagi menjadi dua, yaitu kubu pembela Shocker atau kubu yang menolak keberadaan Shocker. Dan tentu saja setiap warga yang berani menentang Shocker akan langsung dieksekusi dan ditangkap. Di dunia itu Kamen Rider pun dikenal sebagai iblis yang mengancam perdamaian dan keselamatan manusia. Unit kejahatan khusus yang sebelumnya menangani serangan monster kini berbalik menangani kasus yang berhubungan dengan kejahatan Kamen Rider. Selain itu, di sana Shocker juga selalu mengadakan kejuaraan go-kart untuk menemukan bibit-bibit muda berprestasi yang akan dijadikan cyborg atau robot. Tak diduga saat pemberian trofi berlangsung, Kotaro Minami muncul di sana untuk menghentikan tindakan mereka. Seketika itu juga ia berubah ke wujud Kamen Rider Black dan memulai pertarungannya dengan pasukan Shocker di sana. Saat semua pasukan Shocker hampir dikalahkan, tiba-tiba Tomari sampai di sana dan berubah menjadi Kamen Rider Drive untuk menghabisi Kotaro. Melihat semua itu, Kiriko pun semakin yakin bahwa ada yang salah dari dunia itu. Di tengah pertarungan mereka, Kotaro berusaha menyadarkan Tomari bahwa seharusnya ia berpihak padanya. Namun Tomari mengabaikan perkataan Kotaro itu. Hingga akhirnya Tomari tersadar dengan sendirinya saat melihat Kotaro yang pasang badan melindungi anak-anak dari serangan pasukan Shocker. Melihat kegigihan dan semangat Kotaro lantas membuat ingatan Tomari kembali, karena hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kamen Rider. Saat Tomari terpaku dengan semua itu, tiba-tiba Kamen Rider Sango muncul menantangnya adu cepat dengan mobil. Tak ingin buang waktu, Drive lantas mengejar rider itu dengan Tridoron. Sementara Kiriko menangkap Kotaro yang telah terluka. Saat Kamen Rider Drive dan Sango berhadapan, Sango pun berkata bahwa Drive tak pantas bertarung karena ia hanyalah budak Shocker. Maka dari itu Sango lantas pergi karena tak mau bertarung dengannya. Setelah itu Tomari pun kembali ke Drive Pit untuk menemui Kiriko. Di sana Kiriko ternyata menyelamatkan Kotaro yang sempat terluka parah sebelumnya. Namun Tomari memperingatkan Kiriko bahwa sangat berbahaya menyembunyikan musuh Shocker di markas mereka.
Akan tetapi di sana Kotaro lantas memberitahukan sejarah Ichigo dan Nigo pada Tomari, di mana kedua rider itu dahulu juga adalah buatan Shocker yang telah tersadar dan memilih menjadi pembela kebenaran walau akhirnya mereka juga harus tewas. Walaupun banyak rider lain yang mengikuti jejaknya, namun akhirnya mereka berhasil dikalahkan dan diubah menjadi Shocker Rider yang jahat. Karena itu kini para rider juga terpecah menjadi dua kubu. Dari kata-kata Kotaro dan Kiriko, akhirnya Tomari tersadar bersama datangnya pasukan Shocker ke markas mereka. Mengetahui hal itu, Kotaro lantas meminta Kiriko dan Tomari pergi dari sana selagi dirinya menahan pasukan Shocker. Namun sayangnya di sana Kotaro pun harus kalah di pertarungan itu. Saat Tomari dan Kiriko berhasil keluar dari sana menggunakan Tridoron, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Kapten Jun yang dilemparkan keluar oleh Genpachiro Ota yang telah dipengaruhi oleh Shocker. Hal itu Ota lakukan karena mereka menyadari bahwa ternyata Jun tak terpengaruh oleh Shocker dan memihak pada Kamen Rider. Sebelum tewas, Jun pun berkata bahwa ia sangat percaya bahwa para Kamen Rider akan memperbaiki dunia itu. Tomari yang sangat marah menyaksikan Jun terbunuh di hadapannya lantas Henshin untuk menghadapi Ota yang telah berubah menjadi monster. Di tengah pertarungan, tiba-tiba monster lainnya muncul mengancam Tomari. Di sana ia meminta Tomari menyerah karena ia telah menawan Kiriko. Namun lagi-lagi Kiriko menyadarkan Tomari bahwa kini dunia telah dikuasai oleh Shocker. Akan tetapi ia selalu percaya bahwa Tomari akan menemukan cara untuk mengembalikan dunia itu seperti semula. Agar Tomari tak terbebani dan ragu dalam menghadapi pasukan Shocker, Kiriko lantas bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Melihat hal itu, Tomari lantas terkejut dan tertunduk lesu. Monster siput yang menyadari situasi itu lantas memanfaatkannya untuk membunuh Tomari. Beruntungnya sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Kamen Rider Sango muncul menyelamatkannya. Di sana Sango pun meminta Drive untuk mundur terlebih dahulu, dan beruntungnya Tomari pun mengikutinya. Sesampainya di tempat yang aman, Sango memperkenalkan diri bahwa nama aslinya adalah Kuroi Kyoichiro, di mana ia juga adalah seorang rider yang berjuang untuk keadilan seperti Ichigo dan Nigo. Ia pun berkata bahwa Ichigo dan Nigo sebenarnya belumlah mati, namun mereka ditempatkan dalam suatu ingatan buatan yang bernama Rider Town, di mana Rider Town merupakan tempat berkumpulnya semua rider terpilih yang bangkit untuk melawan Shocker. Kuroi pun mengaku bahwa ia sudah berkelana dan bermaksud memimpin para rider itu untuk mengalahkan mereka. Di saat itu juga Kuroi pun mengajak Tomari untuk berjuang bersamanya. Namun di saat yang sama tiba-tiba Kamen Rider Fitri dan Riderman muncul menyerang mereka. Diketahui kedua rider itu ternyata telah dicuci otak sehingga mereka bertarung demi Shocker. Saat mereka berhasil mengalahkan kedua rider Showa itu, tiba-tiba Kamen Rider X, Amazon, dan Stronger muncul dibarengi oleh Go atau Kamen Rider Mark. Tanpa basa-basi, Go lantas mengajar ketiga rider Showa itu diikuti oleh Sango. Saat ketiga rider itu dikalahkan, di sana Tomari melihat ada yang aneh dengan Sango. Namun ia tak terlalu ambil pusing dan segera mengajaknya pergi dari sana. Malam harinya mereka merencanakan untuk pergi ke Rider Town untuk menghadapi para Shocker di sana. Namun di tengah pembicaraan tiba-tiba Kamen Rider J yang telah menjadi raksasa muncul memburu mereka. Saat Tomari hampir saja terbunuh, beruntungnya Sakura Yuto muncul menolong menggunakan Zero Linernya. Sesampainya mereka di tempat yang aman, Yuto lantas menanyakan pada Tomari alasannya bekerja sama dengan Kuroi. Hal itu dikarenakan Yuto tak menemukan Sango dalam sejarah Kamen Rider Showa. Akan tetapi pada 2 Oktober 1973, Yuto dikejutkan dengan kemunculan rider itu yang membunuh Ichigo dan Nigo. Mendengar hal itu, Tomari lantas teringat perkataan Kiriko tentang dunia mereka yang aneh dan kemungkinan memiliki kaitan dengan semua itu. Dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk menyelidikinya. Keesokan harinya di dekat area penelitian Shocker terlihat pertarungan Kamen Rider Kelis dan Garen. Saat Tachibana dikalahkan, Kelis pun menangkapnya agar ia diprogram menjadi Shocker Rider. Namun sebelum hal itu terjadi, Kuroi dan yang lainnya akhirnya sampai di sana menyelamatkannya. Diketahui Kamen Rider Lee Angel sebagai eksekutif Shocker kini sedang meneliti undead di sana. Saat Garen dan Blade berusaha menghancurkannya, sayangnya mereka pun gagal sehingga Blade tertangkap. Mendengar cerita itu, Go pun mengajak mereka untuk segera menyelamatkan Blade agar dapat membantu mereka. Sebelum mereka pergi, Kuroi pun menyadari keberadaan Yuto yang memata-matai mereka. Yuto yang telah ketahuan lantas memutuskan untuk ikut membantu mereka sambil menyelidiki Kuroi secara langsung. Sesampainya di sana, mereka nekat menerobos pasukan Shocker. Namun lagi-lagi Kamen Rider Kelis menghadang mereka. Selagi Kuroi menghadapinya, Go dan yang lainnya diminta pergi ke tempat di mana Blade disekap. Sesampainya di sana, Blade yang akan dibebaskan tiba-tiba memukul Yuto dan Go. Tak diduga ternyata semua itu telah direncanakan oleh Garen dan Shocker Rider lainnya untuk memancing dan menangkap mereka. Seketika itu juga pertarungan mereka pun terjadi. Namun saat Go dan Yuto terdesak karena tak bisa henshin, beruntungnya Sango muncul menolong mereka sehingga mereka mendapatkan kembali drivernya dan melakukan pertarungan.
Di pertarungan itu beruntungnya mereka berhasil mengalahkan para Shocker Rider itu. Saat Zeronos akan menghabisi Tachibana, Kuroi pun menghentikannya, karena tindakan itu akan membuatnya menyesali perbuatannya seperti yang terjadi pada Kuroi. Di sana secara mengejutkan Kuroi pun mengakui bahwa ia adalah orang yang membunuh Ichigo dan Nigo. Hal itu tentu saja membuat Yuto dan Go terkejut. Di saat yang sama tiba-tiba Inui Takumi muncul menyerang Kuroi. Namun beruntungnya Yuto berhasil menyelamatkannya dan membawanya pergi dari sana. Sedangkan di tempat berbeda, Tomari meminta bantuan Rina dan Kyu untuk membobol data Shocker. Sementara malam harinya Kuroi, Go, dan Yuto melanjutkan perjalanan mereka menuju Rider Town. Namun di tengah perjalanan lagi-lagi mereka dihadang oleh Inui Takumi, sehingga mau tak mau mereka harus menghadapinya. Di tengah pertarungan, Go meminta Yuto dan Kuroi pergi duluan selagi ia menghadapi Vice. Akan tetapi sebelum sampai di sana lagi-lagi mereka dihadang oleh Shocker Rider lainnya. Sementara Go yang menyadari Takumi tak bertarung sungguh-sungguh akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Takumi bukanlah bagian dari Shocker Rider. Di sana Takumi mengungkapkan pada Go bahwa Kuroi sebenarnya adalah Shocker Rider. Di tempat sebelumnya, Kuroi meminta Yuto melanjutkan misi mereka selagi ia menahan para Shocker Rider yang menghadang. Singkat cerita, Yuto akhirnya sampai di Rider Town, namun ia tak menemukan keberadaan Ichigo dan Nigo melainkan hanya suaranya. Dengan mengikuti suara itu, ia sampai di kediaman Hongo. Dan di sana ternyata telah berdiri seorang pria yang menunggunya bernama Tachibana Tobe. Tobe berkata bahwa ia diperintahkan Takeshi Hongo untuk menjadi pemandu Yuto di rumah itu. Seketika itu juga Tobe lantas mengantarkan Yuto ke sebuah ruangan rahasia di mana di sana terdapat sebuah mesin raksasa. Tobe menjelaskan bahwa mesin itu adalah teknologi paling mutakhir yang dibuat oleh keluarga Hongo dengan menyisihkan sedikit aset milik mereka. Namun saat Yuto bertanya tentang keberadaan Ichigo, akhirnya mesin itu mengaku bahwa ia bukanlah Ichigo melainkan pemimpin Shocker yang sebenarnya. Dan ternyata tempat itu bukanlah Rider Town melainkan Shocker Town, yang berarti selama ini Kuroi telah berhasil menipunya. Di saat yang sama pasukan Shocker berkumpul di hadapan Yuto bersama dengan Kuroi. Begitu juga dengan Tomari yang tiba-tiba sampai di sana untuk mengungkap tujuan Kuroi sebenarnya. Diketahui tujuan sebenarnya Kuroi mengumpulkan para rider ke sana adalah untuk membunuh mereka secara bersamaan dengan cara berpura-pura membelot dari Shocker. Dan di saat yang sama juga terungkap bahwa sebenarnya Kiriko belumlah tewas melainkan disandra oleh pasukan Shocker. Walau Tomari diancam oleh Kuroi dengan menggunakan Kiriko, namun Tomari tak goyah dan lantas menantang balik mesin pemimpin Shocker itu untuk balapan antara para Shocker Rider dengan Tridoron miliknya. Mendengar hal itu, mesin Shocker itu pun tertantang dan setuju untuk membuat pertandingan yang diberi nama Rider Grand Prix, di mana jika Tomari menang, ia meminta Kiriko dan anak-anak itu untuk dibebaskan. Di sana Yuto mengingatkan pada Tomari bahwa bagaimanapun Shocker yang licik takkan pernah mengikuti keinginan Tomari walau mereka kalah sekalipun. Namun Tomari berdalih bahwa balapan itu ia ajukan untuk melanjutkan penyelidikannya terhadap Kuroi. Karena di sana Tomari merasa masih ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kuroi dari mereka. Dan Tomari menduga bahwa membunuh para rider bukanlah tujuan Kuroi sebenarnya, dan hal itulah yang ingin Tomari selidiki. Keesokan harinya pertandingan Rider Grand Prix akhirnya dimulai. Di sana terdapat beberapa rider yang berpartisipasi dalam pertandingan itu. Sedangkan Kiriko dan Yuto dijadikan sandera oleh mereka. Saat balapan dimulai, Tricyclone atau mobil Stanggo tiba-tiba menembakkan roketnya ke arah Tridoron yang membuatnya kehilangan arah. Dan ternyata tindakan itu bukanlah suatu pelanggaran. Karena di pertandingan itu peserta diperbolehkan melakukan apapun asalkan bisa menang. Tak ingin buang waktu, Tomari lantas kembali memutar mobilnya dan melanjutkan pertandingan. Selain menyerang Tomari, ternyata di sana Sanggo juga tak segan-segan menyerang sesama Shocker Rider lainnya. Secara tak diduga tiba-tiba Shinigami atau Chaser masuk dan ikut bertanding. Sementara di sisi lain terlihat Kotaro Minami yang ternyata masih hidup dan terlahir kembali sebagai Kamen Rider Black RX. Setelah Henshin, seketika itu juga ia memanggil Raidoron dan masuk ke area pertandingan. Di sana Black dan Drive membagi tugas untuk menghadapi beberapa Shocker Rider. Selain Black dan Chaser, tak diduga Vice dan Mark juga ikut membantu Tomari di sana. Sayangnya di tengah pertandingan saat Tridoron berhasil mendahului Tricyclone, lagi-lagi Sanggo menembaki Drive hingga membuatnya terlempar keluar mobil. Di sana Sanggo lantas mengejek Drive dengan berkata bahwa ia adalah rider yang terkuat. Ia pun yakin bahwa dirinya pasti akan memenangkan pertandingan itu. Di saat yang sama Tomari menceritakan apa yang sebelumnya Yuto sampaikan padanya tentang Kuroi. Yuto mengungkapkan bahwa sebelumnya Kuroi mengaku bahwa ia menyesal telah membunuh Ichigo dan Nigo. Akan tetapi di sini Kuroi tak mengakuinya dan berdalih bahwa kata-kata itu ia ucapkan hanya untuk menipu mereka. Namun Tomari membantah dan menegaskan bahwa itu adalah fakta. Di sana Tomari sadar bahwa Kuroi tak pernah dicuci otak seperti rider lainnya, sehingga Kuroi dapat mengungkapkan perasaan seperti itu sebelumnya.
Karena jika Kuroi dicuci otak, maka seharusnya ia tak bisa merasakan apapun setelah membunuh Ichigo dan Nigo. Karena itu juga Tomari yakin Kuroi masih memiliki hati layaknya manusia. Namun sayangnya di sini Kuroi sendiri masih meragukan apakah dirinya masih seorang manusia ataukah bukan. Sehingga Kuroi melakukan perjalanan dan melawan para rider sebagai pelarian. Karena setelah membunuh Ichigo dan Nigo, ia tak memiliki apa-apa lagi selain gelar sebagai rider terkuat. Di mana secara tak langsung Sango telah kehilangan arah dan tujuan hidup setelah kedua rider itu ia kalahkan. Namun di sini Tomari memintanya menentukan tujuan baru agar tak selalu terjebak pada masa lalunya yang kelam. Akan tetapi Sango yang naif lantas memukul Tomari dan kembali ke pertandingan dan bertekad untuk memenangkan balapan itu. Di sana lagi-lagi Sango menyerang rider lain, namun beruntungnya Drive berhasil menyelamatkan mereka dari serangan Sango. Sejak itu pertandingan sengit antara Sango dan Drive kembali terjadi. Hingga akhirnya Drive pun berhasil menyusul Sango dan memenangkan pertandingan itu. Saat Kuroi dikalahkan, Tomari pun memujinya. Karena sebelumnya ia juga pernah mengalami hal serupa hingga akhirnya Tomari belajar dari Kuroi bahwa kekalahan itu cukup dibalas dengan kemenangan. Dan dari sini akhirnya Kuroi menyadari alasan Tomari mengajukan pertandingan itu. Selain itu Tomari ingin menyadarkan Kuroi bahwa ia hanya perlu memperbaiki semua yang ia perbuat sebelumnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba pemimpin Shocker menyerap Sango dan menyatukan diri dengannya. Hal itu ia lakukan sebagai apresiasi karena ia menganggap Sango sebagai rider terkuatnya. Seketika itu juga mesin itu berubah menjadi robot rider raksasa. Dan di sini pun terungkap bahwa tujuan sebenarnya Shocker menghabisi Ichigo dan Nigo adalah untuk menciptakan rider terkuat yang dapat melayani mesin itu dengan jiwanya. Dengan kekuatan rider itu mereka dapat mengembangkan mesin perubah sejarah untuk mengambil alih dunia. Dengan penggabungan kekuatan mereka, kini mesin pemimpin Shocker itu berniat menghapus konsep Kamen Rider dari sejarah dunia. Dan lagi-lagi di sini robot itu kembali mengerahkan Shocker Rider-nya untuk menghabisi Tomari dan para rider yang tersisa. Seketika itu juga Tomari kembali henshin dan memulai pertarungan. Sementara Kiriko dan Yuto akhirnya diselamatkan oleh anak-anak dan Deneb. Tanpa basa-basi ia pun henshin dan ikut bertarung dengan dibantu oleh Tachibana, Blade, dan beberapa rider lainnya. Saat semua sedang bertarung, robot rider itu lantas menembaki semua rider hingga mereka tak berdaya. Saat akan menyerang Drive yang terpojok, tiba-tiba tubuhnya pun terhenti. Dan ternyata gerakan itu ditahan oleh jiwa Ichigo dan Nigo yang tertanam dalam tubuh robot itu. Dengan memanfaatkan kekuatan angin, seketika itu juga Ichigo dan Nigo berhasil bangkit kembali dan menghapus pencucian otak pada semua Shocker Rider. Dengan begitu pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Di saat yang sama, Kamen Rider J muncul dan melawan robot rider itu. Namun sayangnya ia dengan mudah dikalahkan, begitu juga dengan beberapa rider lainnya. Serangan itu ternyata adalah sinar penghapus sejarah yang membuat beberapa rider menghilang. Tak diduga tiba-tiba Kuroi berkata dari dalam tubuh robot itu bahwa ia akan membalas budi pada Tomari dengan menggagalkan usaha Shocker yang ingin menghapus sejarah para rider. Seketika itu juga ia keluar dari mesin raksasa itu sehingga robot itu kehilangan kekuatan penghapus sejarahnya. Di sini Sango pun bertekad untuk mengalahkan pemimpin Shocker walau akibatnya keberadaannya juga akan ikut menghilang. Tak lama kemudian tiba-tiba pasukan ninja muncul untuk membantu Drive dan para rider lainnya menghadapi robot raksasa itu. Sementara Kamen Rider Mark berhasil menghancurkan beberapa monster Shocker dengan rider kick-nya. Namun sayangnya ia juga harus terjebak lem dari monster siput yang membuatnya tak bisa bergerak. Sedangkan Drive tiba-tiba diberi senjata baru oleh seorang kakek yang sedang melihat pertarungan para Sentai di sana. Dengan senjata itu Tridoron akhirnya dapat bergabung dengan robot mereka. Di tempat sebelumnya Kamen Rider Mark yang tak bisa bergerak sayangnya harus tewas oleh serangan beberapa monster yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Hal itu sontak membuat beberapa rider di sana marah sehingga para monster berhasil dihancurkan oleh attack finish mereka. Sedangkan Drive dan para Sentai juga menyatukan kekuatan hingga akhirnya pemimpin Shocker berhasil dihancurkan. Dengan hancurnya robot itu maka semua sejarah kembali seperti semula dan Kuroi juga harus ikut lenyap. Namun Yuto dan rider lainnya berjanji bahwa mereka akan selalu mengingat dan mengakui keberadaan Kamen Rider Sango di hati mereka. Bersamaan dengan itu para rider menghilang ke timeline mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian dunia Drive pun kembali normal. Saat Tomari dan Kiriko sedang menonton kejuaraan balapan anak-anak, tiba-tiba Yuto memberitahukan bahwa kini Kuroi ternyata telah menjadi pembalap F1. Di satu sisi Kiriko sangat menyayangkan, walau sejarah palsu telah terhapus namun dampaknya tetap terjadi yaitu kematian Go. Walau begitu di sini Yuto dan Tomari berjanji untuk tetap mengingat Go dan tak akan melupakannya. Di saat yang sama akhirnya mereka pun berpisah lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider kali ini, jangan lupa like,
komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.